Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nisa Aulia dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietika semester 2. Saya dari kelas A. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan dari pengetahuan saya tentang statistika dengan materi nilai pemusatan dan variabilitas. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya, apakah kalian semua tahu bagaimana cara mendapatkan nilai yang paling tinggi dari sebuah data? Kayak sebagai contoh, kita kan di sini dari Poltekkes ini kita ada mempelajari 10 mata kuliah. Nah, dari 10 mata kuliah tentunya kita akan mendapatkan nilai dong. Nah, dari nilai-nilai tersebut, yang mana sih nilai yang paling tinggi yang kita dapatkan? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa melihat dari nilai pemusatan dan variabilitas ini. Nah, caranya, mari kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah nilai pemusatan. Nilai pemusatan itu dibagi dengan 3, yaitu ada mean, median, modus. Yang pertama ada mean. Mean adalah rata-rata yang dihitung dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah data. Yang kedua ada median. Median ini adalah nilai tengah dari sebuah data yang diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang ketiga, ada modus. Modus inilah adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Nah, rumus-rumus ini sangat penting dalam pemusatan analisis statistika. Nah, kita akan memahami konsep rata-rata dalam statistika. Rata-rata atau mean adalah nilai pemusatan yang diperoleh dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah data tersebut. Konsep ini sangat penting loh dalam analisis data karena akan membantu kita memahami posisi sentral dari sekelompok angka serta membandingkannya dengan nilai-nilai lainnya dalam dataset. Rumusnya ada sigma X dibagi dengan N, di mana sigma X adalah jumlah semua data dan N adalah banyaknya data tersebut. Yang kedua, ada median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Untuk menemukan median, urutkan data dari yang terkecil terlebih dahulu hingga yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai di tengah. Namun, jika jumlah datanya genap, median adalah rata-rata dari dua angka nilai tengah. Sebagai contoh, jika data yang diurutkan adalah 3, 5, 6, dan 9, maka mediannya adalah 6. Memahami median membantu kita dalam menganalisis dan menggambarkan data secara lebih akurat. Yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu dataset. Untuk menemukan modus, kita harus mengidentifikasi angka yang memiliki frekuensi tertinggi. Dalam banyaknya kasus, data memiliki lebih dari satu modus yang disebut sebagai multimodal. Memahami konsep modus sangat penting dalam analisis data karena memberikan wawasan tentang tren, pola dalam dataset. Selain itu, modus dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk penelitian pasar dan analisis statistika. Nah, di sini ada contoh soal, yang dimana soalnya adalah data dari nilai kelas B sebagai berikut. Ada 20, 40, 40, 50, 70, 80, dan 90. Carilah mean, median, dan modus dari soal di atas. Nah, untuk mean atau rata-rata, kita jumlahkan data-data yang ada, angka-angka yang ada, yaitu 20 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 70 ditambah 80 dan 90 dibagi 7. Nah, 7 ini kita dapatkan dari jumlah data tersebut, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka atau 7 nilai. Nah,
kita masukkan ke dalam di sini, yaitu 7, atau dari rumus yang tadi adalah N. Nah, hasilnya ada 55,71. Nah, yang kedua ada median. Median ini adalah nilai tengah. Karena di sini datanya adalah data yang ganjil, jadi kita tentukan dari data tersebut mediannya adalah 50. Bagaimana caranya? Di sini ada 7 nilai. Sebelah kiri ada 3, sebelah kanan ada 3. Yang di tengah adalah 50. Itu yang kita sebut sebagai median. Dan modus yang terakhir. Modus adalah yang sudah saya sebutkan tadi, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini modusnya ada 40. Yang dapat kita lihat di sini adalah 40-nya disebutkan 2 kali. Yang itu disebut sebagai modus. Nah, di sini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu nilai variabilitas dalam statistika. Memahami konsep variabilitas sangat penting dalam analisis data, termasuk range, variance, dan standar deviasi untuk pengukuran distribusi. Yang pertama ada range. Range adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam suatu dataset. Rumusnya adalah range sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang kedua ada variance. Variance adalah mengukur seberapa jauh setiap nilai dalam dataset tersebar dari rata-rata. Rumusnya adalah variance sama dengan sigma dalam kurung xi dikurang mu tutup kurung pangkat 2 dibagi N. Yang ketiga, standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Ini menunjukkan seberapa konsisten nilai-nilai dalam dataset. Rumusnya adalah SD atau standar deviasi sama dengan akar varians. Nah, di sini kita akan memahami konsep range dalam statistika. Range adalah selisih antar nilai maksimum dan minimum dalam suatu kelompok data. Untuk memberikan gambaran umum tentang sejauh mana nilai-nilai dalam dataset tersebar, memahami range membantu mahasiswa dalam menganalisis variasi data dan merupakan langkah awal dalam statistika deskriptif yang lebih kompleks. Rumus range adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang kedua, ada variance dalam statistika. Variance adalah ukuran penting dalam statistika yang menunjukkan sebaran data dari rata-rata. Ini memberikan informasi tentang sejauh mana sih data berfluktuasi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai varian, semakin lebar distribusi data. Rumus varian dapat dituliskan sebagai sigma dalam kurung xi dikurang mu dibagi kuadrat dibagi n, yang dimana keterangannya ada sigma adalah huruf Yunani besar, ini berarti jumlah atau penjumlahan dari suatu deret. Xi, X sub I, setiap nilai dalam dataset. Mu adalah simbol Yunani untuk rata-rata populasi yang merupakan nilai dari tengah seluruh populasi data. Ini adalah jumlah data item atau observasi dalam kumpulan data. Nah, yang ketiga ada standar deviasi dan variance. Standar deviasi adalah ukuran penting yang menunjukkan seberapa jauh data menyimpang dari rata-rata. Ini dihitung dengan mengambil akar kuadrat dari variance yang merupakan rata-rata dari kuadrat selisih setiap nilai terhadap rata-rata. Memahami standar deviasi sangat penting dalam analisis data karena memberikan gambaran jelas tentang tingkat variabilitas dalam kelompok data kita.
Rumus untuk menghitung standar deviasi adalah SD sama dengan SD sama dengan akar kuadrat varians. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama ada range. Range contoh soalnya adalah diberikan data berat badan di mahasiswa dalam kilogram. Yang pertama ada 45, 52, 48, 55, dan yang terakhir 42 kg. Tentukan range-nya. Jawabannya, urutkan data terlebih dahulu, yaitu dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu dari 42 hingga 55. Habis itu, yang kedua, identifikasi nilai maksimum, yaitu 55. Dan yang ketiga, identifikasi nilai maksimum atau nilai minimum, yaitu adalah 42. Dan yang terakhir, hitung range-nya, itu X maksimal dikurang X minimal. 55 dikurang 42 sama dengan 13 kg. Yang dimana range-nya adalah 13 kg. Yang kedua ada variance. Soalnya adalah data nilai 60, 70, 80, 90, dan 100. Hitung variance menggunakan rumus populasi. Yang langkah-langkah dan jawabannya adalah, yang pertama kita cari dulu rata-ratanya. Kita jumlahkan, dibagi 5. 400 dibagi 5 adalah 80. Habis itu kita cari selisih dan kuadratnya, yaitu 60 dibagi 80 kuadrat. 400 dan seterusnya. Sigmanya ada 1000. Variansnya adalah 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Jadi nilai variansnya adalah 200. Yang terakhir, ini salah, ini typo. Harusnya bukan modus, harusnya adalah standar deviasi. Oke, yang soalnya adalah nilai ulangan 4 siswa adalah 50, 40, 70, 80. Hitunglah standar deviasi dari data tersebut. Itu penyelesaiannya ada yang pertama, hitung rata-rata terlebih dahulu. Setelah mendapatkan rata-rata, kita hitung selisih kuadrat. Setelah kita mendapatkan selisih kuadratnya, ada sigmanya adalah 500. Habis itu kita hitung varians. Setelah kita mendapatkan hasil dari varians, kita hitung dengan rumus SD tadi yang sudah saya sebutkan di sebelumnya. Yang dimana hasilnya adalah 11,18. Nah, kita sudah masuk ke penghujung, yaitu kesimpulan atau memahami konsep statistika. Nilai pemusatan yang pertama. Nilai pemusatan merupakan ukuran yang menunjukkan pusat dari kumpulan data. Terdapat 3 jenis nilai pemusatan, yaitu mean, median, dan modus. Masing-masing memiliki kegunaan dan konteks dalam berbeda dalam analisis data. Yang pertama adalah mean, median, dan modus yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, di akhir, terima kasih.